Game over, Munarman terancam penjara seumur hidup. Mungkin Munarman akan lebih mengenaskan nasibnya ketimbang Rizik. Benar yang saya dengar bahwa Munarman jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Rizik. Munarman itu ibarat otak dan Rizik adalah semacam pion. Rizik melalui 3 kasusnya, belum termasuk kasus lama yang belum diusut ulang, terancam beberapa tahun penjara. Tetapi Munarman lebih parah. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan Munarman disangkakan 2 pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Yang pertama pasal 14 junto pasal 7, kedua pasal 15 junto pasal 7 dengan ancaman pidana kurungan penjara seumur hidup. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berbunyi, setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau Munarman diduga bermain di balik layar dalam tindakan terorisme, entah itu maksud orang lain, membantu dalam hal persiapan ataupun rencana tindakan terorisme, dan ancamannya memang lebih berat, hukuman maksimal seumur hidup. Selama ini kita berpikir Rizik adalah orang yang menjadi biang kerok ke semua kekacauan ini, tetapi saat ini kita sudah sadar, Munarman ada salah satu orang yang seharusnya ditindak tegas dari dulu. Munarman dianggap terlibat dalam aktivitas terorisme meski tidak langsung terjun ke lapangan. Dari foto acara bayat di Makassar 2015 saja sudah jelas kalau orang ini diam-diam merencanakan sesuatu. Caranya membela diri saat hadir dalam acara Mata Najwa malah menunjukkan bahwa gerak-geriknya sangat mencurigakan. Aneh kalau dia tidak tahu soal acara bayat. Apalagi dia diduga juga hadir di Jakarta dan Medan. Tidak masuk akal kalau dia tidak tahu apa-apa. Apalagi dia adalah salah satu petinggi FPI, tak mungkin dia tidak tahu. Jelas-jelas ini ngeles. Ngeles pun percuma karena bukti selalu menang. Sebagus apapun mereka berusaha menutupi kebusukan, lama-lama akan ketahuan. Tetapi intinya Rizik dan Munarman sama-sama harus ditindak tegas. Sama-sama satu kelompok dalam naungan ormas FPI yang dikenal perusak ketenangan masyarakat. Sama-sama tukang bikin rusuh, sama-sama satu komplotan. Dengan demikian ini adalah akhir dari kiprah Munarman. Kalaupun nanti tidak seumur hidup, setidaknya hukumannya bakal lebih lama dari biasanya. Dan ini adalah berita baik buat kita semua dan negara ini. Siapapun yang berusaha membuat resah, baik itu intimidasi, persekusi, apalagi teror, maka mereka harus diberantas apapun ceritanya. Harusnya Munarman kabur selagi masih bisa. Kabur dan tidak usah pulang lagi. Bila perlu pergi bersama dengan komplotannya minggat dari negara ini, pindah ke negara lain yang dianggap sesuai dengan impiannya. Tetapi mereka mungkin merasa sombong dan yakin tidak akan ditindak dengan tegas oleh negara. Dengan dukungan tameng dari pendukung serta narasi kriminalisasi dan menjual agama, mereka yakin sekali tidak tersentuh oleh pemerintah. Bisa dibilang mereka di atas angin, hingga menjadi lengah dan tidak waspada. Ternyata mereka sudah lama diincar dan ditarget. Kesabaran pemerintah sudah menipis ketika mereka makin lama semakin tidak ada otak. Jujur saja negara cukup repot pelihara warga seperti ini. Sudah lama mereka bikin semak dan menjadi parasit yang pelan-pelan ingin menghancurkan negara ini, lalu berusaha mengganti ideologi negara. Kalau mereka ingin menghancurkan NKRI, maka negara wajib menghancurkan mereka. Bagaimana menurut Anda? Dan artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh X Hardi. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi, bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami, Maluku Utara, sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Dua periode.